you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini. Let your spirit fill this place, oh Lord. Fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GBI Cibubur Times Square. Sebelum mengikuti ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah raya online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8, 10.30 dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung di dalam KUL, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung di KUL-KUL yang ada. Untuk informasi mengenai KUL, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Riki di nomor telepon 0856 8866 967. Berikut ini daerah-daerah KUL yang bisa Bapak Ibu ikuti. Keranggan, Gunung Putri, Bukit Golf, Kampung Sawah, Jatiwarna, Cibubur Country, Harvest City, Citra Grand, Youth, dan GC. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi katakan shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu, baik yang ada di rumah-rumah saat ini, yang ada di samping kanan kirinya boleh katakan sambil senyum ya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita akan berdoa. Kita serahkan ibadah kita ini supaya kita undang hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Bapak, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kami mau menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami oleh karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih Yesus, kami undang urapan-Mu ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Hadir memenuhi setiap hidup kami saat ini ya Tuhan. Sehingga ibadah kami ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segalanya ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes Lord. Kita akan menerima janji kemenangan yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah nyata terbit atasku. Bangkitlah, bangkitlah hai umat-Nya. Jadi katakan kanan kirinya, jadilah kuat, amin. Jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam. Jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Oh, di dalam Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan antusias Bapak Ibu katakan, dengarlah hai umat-Nya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah terbit. Mari bangkit Bapak Ibu. Bangkitlah hai umat-Nya. Katakan jadilah kuat. Amin.
kuat kuasanya. Di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Kami terima kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadilah kuat Yes. Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Oh, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami terima ya Tuhan janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Semua kita bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Kita mau buka hati kita saat ini untuk menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa keputusan kami untuk mengikut Engkau adalah keputusan yang sangat tepat ya Tuhan. Thank you Lord. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan kami ya Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkerasa Kami mau mengikut-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat, bukan karena kuat, tetapi karena Roh-Mu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami, penyembahan kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin
makin berkurang, Yesus makin bertambah mengiringmu. Itulah kesukaan hati kami ya Tuhan. Itulah kesukaan hati. Haleluya. Aku Mengenal kehendaknya hidup mengiringmu. Itulah yes. Ku yakin ya Tuhan, anugerah-Mu yang melayakkan hidup kami ya Yesus. Yes Lord. Hamba yang berkerasa mengikut-Mu. Itulah hatiku, ku lepas hidup mengiringmu Tuhan. Itulah kekuatan di hidupku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, katakan mengiring Yesus. Kesukaan hatiku ku lepas kehendaknya hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya benar selalu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For all you are of things, and to you out of things, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you out of things, and to you out of things, you deserve. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Sebab bagimu-lah segala kemuliaan ya Tuhan. For from you out of things, you deserve. You are worthy of it all. From you out of peace,
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, God. For from you are all things. Amin. And to you all the things. Kau layak terima kemuliaan You Tuhan. deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. From you all the things, and to you all the things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Berikan tepuk tangan kemuliaan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian. Dia Allah yang layak terima kemuliaan. Jesus, kami sembah, kami muliakan. Kau Allah kami yang heran. Kau Allah kami yang besar. Oh, Kau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah. Amin. Suku bangsa, semua makhluk dan bumi. Kau layak terima glory ya Tuhan. Glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah suku bangsa akan
akan menyembah Engkau ya Yesus. Haleluya. dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Yes. Haleluya, haleluya, darahnya Kau yang menyucikan setiap hidup kami ya Tuhan. beda, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Darahnya menyucikan setiap lidah. berikan glory, Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. beri pujian Bagi anak sebab bagimulah segala pujian kami. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Engkau yang layak terima sembah syukur kami. Sebab hanya bagimulah segala hormat kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah pesan firman-Mu ya Tuhan. Yang berasal daripada Tuhan. Yang boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Bahkan boleh memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini, kondisi Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang menyala-nyala dalam Tuhan. Saya terlalu percaya kalau kita hari-hari ini dikasih kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Tuhan artinya belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Fakta hari-hari ini memang seluruh dunia digoncang. Semua manusia mengalami goncakan. Tak terkecuali anak-anak Tuhan mengalami yang namanya goncangan. Seluruh negara mengalami yang namanya krisis ekonomi. Semua berusaha untuk keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan naik Bapak Saudara. Tingkat pengangguran juga ikut naik Bapak Saudara. Belum sampai di situ, masih ada krisis sosial yang hari-hari ini melanda kehidupan kita. Hal-hal yang dulu kita lakukan secara normal, hari-hari ini kita tidak bisa lakukan. Salaman, untuk mengapresiasi seseorang atau untuk menyambut seseorang itu tidak bisa kita lakukan. Bahkan budaya Indonesia untuk suka yang kumpul-kumpul tidak bisa kita lakukan. Arisan, silaturahmi keluarga yang sederhana itu pun harus ada jarak. Ruang-ruang publik juga harus ada jarak Bapak Saudara. Ini mengalami satu problem sendiri dalam kehidupan sosial kita. Tapi ada satu krisis lagi yang menyerang anak-anak Tuhan hari-hari ini. Yang saya sebut dengan krisis identitas sebagai anak-anak Allah. Penting bagi kita menyadari siapa kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Waktu kita berhasil untuk mengidentifikasi jati diri kita di hadapan Tuhan, kita berhasil untuk hidup dalam rencana Tuhan. Saya ingat ada satu film zaman dulu yang dibintangi oleh Jackie Chan Bapak Saudara. Judulnya Who Am I? Di mana pemeran utamanya mengalami suatu kecelakaan yang membuat dia kehilangan yang namanya ingatan, saudara. Apa yang terjadi? Dikisahkan dia mengalami kebingungan, frustrasi, dan bahkan melakukan tindakan yang sembrono dalam hidup kita. Demikian kita juga anak-anak Tuhan. Waktu kita lupa identitas rohani kita, kita mengalami yang namanya kebingungan, frustrasi, bahkan misunderstanding dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Saudara,
Kita akan lihat, kita akan belajar bersama. Kita akan melihat, memeriksa hati kita. Apakah hari-hari ini kita terserang yang namanya krisis identitas sebagai anak-anak Allah. Mari sama-sama kita Bapak Saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau kasih tahu, mungkin sebelum pandemik ini, kita banyak anak-anak Tuhan, atau bahkan orang-orang, membangun identitasnya di atas hal-hal yang materi Bapak Saudara. Kita bangun identitas kita di atas yang namanya harta, kekayaan, nama baik dan jabatan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi, materi itu digoncang sama Tuhan. Harta, kekayaan, nama baik, semuanya hancur. Kita mengalami yang namanya putus harapan. Kita kehilangan apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan. Kita mengalami yang namanya frustrasi. Belum lagi ditambah kondisi hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Ketika identitas rohani kita bangun di atas sekedar pelayanan-pelayanan rohani yang agamawi. Di mana pelayanan-pelayanan ini dibangun bukan atas dasar hubungan intim dengan Tuhan. Bukan atas dasar belas kasih terhadap jiwa-jiwa. Ketika kemudian gereja dipaksa seolah-olah berhenti untuk segala macam kegiatannya. Kita dipaksa untuk ibadah secara online, pertemuan secara online. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya menjadi malas. Kehilangan kasih mula-mula, bahkan mundur dari pelayanan saudara. Mari sama-sama kita cek hari ini. Bagaimana kita melihat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Sebagai gereja Tuhan yang Tuhan utus di akhir zaman ini. Di masa-masa yang ekstrim seperti ini Bapak Saudara. Mari sama-sama waktu-waktu ke depan kita akan lihat, kita akan belajar dan kita akan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, identitas, pengertian identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu tanda atau ciri yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan kata lain, identitas kita sebagai anak Tuhan adalah suatu ciri atau tanda yang membedakan antara kita anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, kita punya ciri, punya tanda yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah ciri itu? Mari sama-sama kita akan belajar. Ciri pertama, identitas pertama yang membedakan antara kita dengan orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan adalah kita buka dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung Bapak Saudara. Dia berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Menarik bagi saya melihat bagaimana Tuhan mengidentifikasi, mengenali anak-anaknya, mengenali identitas anak-anaknya dari kata iman Bapak Ibu Saudara. Ciri pertama, identitas kita yang pertama adalah iman kita yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik Bapak Saudara, hari-hari ini iman kita yang akan menentukan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahkan dalam ayat yang ke-7 di Lukas pasal 18, pasal yang sama berkata seperti ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya begini Bapak Saudara. Karena iman kita dibenarkan. Karena iman kita dipilih oleh Tuhan. Karena iman kita mempunyai identitas di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dan ciri iman menurut ayat yang kita baca tadi adalah orang yang terus berseru pada Tuhan siang dan malam. Apakah kita hari-hari ini masih terus berdoa untuk bangsa kita agar terbebas dari virus COVID-19? Apakah kita masih berdoa buat setiap orang yang terjangkit COVID-19 untuk sembuh secara total? Apakah kita hari-hari ini masih percaya bahwa Tuhan sanggup dan bahkan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita? Bapak Ibu Saudara, saya akan bantu Bapak Ibu Saudara untuk mencek, untuk memeriksa identitas kita, iman kita. Apakah hari-hari ini iman kita sedang naik ataukah hari-hari ini iman kita sedang jatuh? Saudara. Saya akan kasih 2 parameter yang sederhana yang sehari-hari kita lakukan untuk mengecek apakah kita masih memiliki identitas kita sebagai anak Allah, yaitu memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan.
Parameter yang pertama simpel aja Bapak Saudara. Kita bisa lihat bagaimana waktu kita mengikuti ibadah-ibadah online di rumah. Masih adakah rasa takut dan gentar akan Tuhan di ibadah-ibadah kita? Masih adakah pujian penyembahan yang sungguh-sungguh pada Tuhan? Masih adakah ibadah yang sakral seperti kita ibadah secara offline Bapak Saudara di rumah-rumah? Apakah selama ini ibadah secara online kita seenak-enaknya dengan Tuhan? Kita menunda-nunda waktu untuk beribadah. Kita sembrono waktu beribadah. Bahkan kita berhenti untuk membawa korban waktu kita beribadah. Bapak Ibu Saudara yang jawab pertanyaan ini. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Kalau kita percaya, kita punya iman bahwa Allah hadir di setiap ibadah kita. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh di ibadah online. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melihat tayangan ini Bapak Saudara. Jangan pernah menunda-nunda. Jangan karena ini secara online, kita pikir ini kita bisa putar jam kapan saja. Kita bisa lihat di media sosial apa aja, YouTube, Instagram, Facebook, suka-suka kita aja. Dengarkan Bapak Saudara, cek, masihkah kita percaya Allah hadir di setiap ibadah kita. Parameter yang kedua sederhana Bapak Saudara. Bagaimana kita mengukur kondisi iman kita hari-hari ini? Kita pakai parameter yang kedua di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 18. Firman Tuhan yang familiar ini berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Parameter yang kedua, kalau kita bilang kita punya iman yang kuat, masihkah kita mengucap syukur hari-hari ini Saudara? Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba Roh Kudus buka satu pengertian. Kenapa Rasul Paulus menulis dalam kitab 1 Tesalonika ini, kita harus mengucap syukur Bapak Saudara. Kenapa? Karena justru dalam goncangan seperti ini, kondisi yang ekstrim seperti ini, iman kita digoncang sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Iman kita dimurnikan sama Tuhan. Kualitas iman kita dikeluarkan oleh Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya adalah respons kita. Lahir dari iman kita. Kitab Yakobus berkata begini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman selalu disertai dengan perbuatan. Iman gak pernah berdiri sendiri hanya sekedar ucapan Bapak Saudara. Selalu ada tindakan yang menyertai di sana. Jadi kalau kita punya iman, kita harus bertindak hari-hari ini. Apa yang pertama? Sungguh-sungguh beribadah, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, goncangan apapun yang dialami, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat satu perumpamaan, dia berkata begini tentang iman. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, perintahkan pada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil. Saya mengucap syukur mendengar pengajaran Tuhan Yesus tentang iman. Kenapa? Karena Tuhan tidak menaruh standar yang tinggi terhadap iman Bapak Saudara. Dia hanya berkata iman sebesar biji sesawi, biji yang sangat kecil. Artinya sederhana Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, waktu hari ini, waktu kita dengar firman Tuhan ini, kalau imanmu lagi hancur hari-hari ini, cukup engkau bertobat dan bangkit kembali. Setitik iman yang ada dalam hidupmu, itu sanggup untuk Tuhan bekerja hari-hari ini. Dengar baik-baik, bukankah Allah hari-hari ini sedang melihat bumi dan menilai kualitas iman kita. Dia sedang mengidentifikasi anak-anak Tuhan. Apakah kita masih punya identitas sebagai anak-anak Allah? Masihkah kita punya iman? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkitkan iman kita hari-hari ini. Mari kita jadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang gak percaya. Lewat iman kita. Haleluya. Poin yang kedua dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Ciri atau identitas yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini Bapak Saudara. Ini ciri atau identitas yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Identitas kita yang kedua, yang pertama iman. Yang kedua adalah kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Dan firman Tuhan bilang kita dipersiapkan Allah.
Dengar Bapak Ibu Saudara, ada kata dipersiapkan di sana. Dipersiapkan artinya Tuhan sungguh-sungguh serius merancangkan satu rancangan yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah main-main dengan hidup kita, Bapak Saudara. Makanya di awal saya bilang begini, kalau kita masih hidup, itu Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Dengar Bapak Ibu Saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Saya bahkan dapat satu pengertian rohani seperti ini Bapak Saudara. Firman Tuhan bilang begini, kita dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Mari kita semua sebagai generasi ini, generasi yang hidup di zaman yang sangat ekstrim ini Bapak Saudara. Generasi yang mungkin pengalaman ini tidak pernah dialami oleh generasi-generasi sebelum kita Bapak Saudara. Tuhan persiapkan kita untuk melewati suatu zona ekstrim hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita bertahan dalam kondisi ini untuk keluar sebagai pemenang. Bahkan saya mau bilang untuk setiap anak-anak muda yang menonton tayangan ini, generasi Yeremia, generasi yang anak-anak muda di akhir zaman, dengar baik-baik. Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi di tengah pandemi COVID-19 ini untuk meresponi panggilan Tuhan. Dan bahkan untuk melayani Tuhan habis-habisan hari-hari ini. Tuhan mempersiapkan, firman Tuhan berkata, Tuhan mempersiapkan kita sebelumnya. Artinya semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Mari semuanya kita, saya berdoa tidak ada satupun yang mundur hari-hari ini. Mari sama-sama kita respon Tuhan dan layani Tuhan habis-habisan hari ini. Jadi saksi buat Tuhan hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Ya, Tuhan Allah mengasihi kita. Karena itu dia mempersiapkan kita sebelumnya Bapak Saudara. Bahkan Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku memberikan manusia gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nilai kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Nilai kita setara dengan nyawanya Tuhan. Kita jadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita Bapak Saudara dalam kondisi seperti ini. Bahkan dia merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dengar Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara bangkit sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena kita punya satu tugas dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Dengar Bapak Saudara, kita sebagai orang pilihan punya satu tugas hari-hari ini. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat ajaib buat orang-orang yang tidak percaya. Kondisi ekstrim hari-hari ini mendorong kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jangan pernah berhenti, jangan mundur hari-hari ini. Ingat baik-baik, engkau punya identitas sebagai orang pilihan di hadapan Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga Bapak Saudara. Sekali lagi, ayo bangkit, hai orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus tampil jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Poin yang ketiga dengan cepat Bapak Saudara. Identitas kita yang ketiga adalah sebagai anak-anak Allah yang dipanggil Tuhan menjadi gereja di akhir zaman. Kita punya identitas sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja diambil dari bahasa Yunani eklesia Bapak Saudara. Artinya sekumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Kristus keluar daripada kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Menjadi orang-orang kepunyaan Allah sendiri. Dengar baik-baik, gereja bukanlah sekumpulan orang-orang yang berdiri atas inisiatifnya sendiri-sendiri Bapak Saudara. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dikumpulkan oleh Kristus. Di mana Kristus yang jadi kepala atas gereja Bapak Saudara. Jadi dengar baik-baik. Gereja hari-hari ini harus ada fungsi persekutuan di dalamnya Saudara. Ada 3 fungsi gereja yang akan kita belajar hari ini. Dengar baik-baik. Persekutuan jadi kunci identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk bersekutu. Jangan biarkan kondisi hari-hari ini yang memaksa kita untuk ibadah di rumah masing-masing. Kemudian melunturkan identitas kita sebagai gereja. Sebagai orang-orang yang harus ada dalam persekutuan Bapak Saudara. Jangan meremehkan Tuhan hari-hari ini.
Kita tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Kita tetap harus ada dalam satu persekutuan. Ada 3 fungsi gereja Bapak Saudara. Yang pertama adalah fungsi koinonia yang saya bilang tadi, yaitu fungsi untuk bersekutu. Bersama-sama seperti jemaat mula-mula. Kita bersekutu bersama-sama. Kita bertumbuh secara bersama-sama. Tidak ada yang bisa menggantikan persekutuan Bapak Saudara. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana asal kita mula-mula Bapak Saudara. Kita berasal dari Holy Communion, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita berasal dari satu komunitas yang kemudian mengembuskan nafas terhadap tanah. Lahirlah kita, anak-anak Tuhan. Makhluk yang tidak pernah bisa hidup sendiri Bapak Saudara. Kita adalah makhluk sosial. Jadi jangan pernah kehilangan identitas untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan kondisi hari-hari ini yang seolah-olah membuat kita jadi orang-orang yang independen saudara secara rohani. Kita seolah-olah tidak butuh banyak orang di luar sana. Dalam hal untuk bertumbuh kita butuh yang namanya persekutuan Bapak Saudara. Kalau engkau belum ada dalam persekutuan, kau belum ada dalam kul, mari bergabung dalam kul-kul online Bapak Saudara. Dalam pengumuman Bapak Ibu Saudara bisa mencatat nomor telepon, bisa cari informasi. Kita memang diciptakan Tuhan. Nature kita adalah bersekutu bersama-sama. Mari bergabung dalam kul-kul yang ada. Bahkan kalau Tuhan izinkan untuk kita bisa beribadah secara offline, jangan takut untuk datang bersekutu dengan segala konsekuensi Bapak Saudara. Lihat seperti jemaat mula-mula Bapak Saudara. Mereka dengan segala resiko tetap berkumpul bersama-sama. Jangan pernah lupakan bagaimana gereja lahir pertama kali. Gereja lahir di loteng atas Yerusalem. Dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Apa ciri-cirinya? Di loteng atas Israel ada orang-orang yang bersekutu dan berdoa Bapak Saudara. Yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah bersekutu. Jangan pernah nyaman untuk sendiri Bapak Saudara. Karena dengan sendiri identitasmu akan luntur sebagai gereja Tuhan akhir zaman. Hari ini sekali lagi saya dorong, mari kita sama-sama punya kerinduan untuk bersekutu. Mari sama-sama Bapak Saudara, manfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Manfaatkan setiap meeting-meeting online yang ada. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Fungsi yang kedua dari gereja adalah diakonia atau melayani. Gereja dipanggil Tuhan untuk saling melayani Bapak Saudara. Mari kita lihat dalam kitab Matius 25 ayat 42 sampai 45 begini bunyinya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang, garis bawahi Bapak Saudara, salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Fungsi yang kedua, gereja dipanggil sebagai diakonos, orang-orang yang melayani Bapak Saudara. Jangan biarkan hari-hari ini kita harus ada di rumah, tapi melunturkan panggilan kita untuk saling melayani Bapak Saudara. Jangan biarkan kondisi membuat kita jadi orang yang kehilangan kasih Bapak Saudara. Menjadi orang yang cuek hari-hari ini. Mari kita saling melayani Bapak Saudara. Dimulai dari tetangga kita, dimulai dari keluarga kita, suami istri, orang tua dan anak. Mari saling melayani, mari saling memperhatikan hari-hari ini. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana identitas gereja itu dipulihkan Tuhan hari-hari ini. Dimurnikan kembali oleh Tuhan. Pertama kita harus ada dalam persekutuan, kemudian kita harus saling melayani. Poin yang ketiga, fungsi gereja adalah sebagai marturia. Diambil dari kata kesaksian Bapak Saudara. Gereja harus bersaksi Bapak Saudara, apapun resikonya. Bahkan kata marturia identik dengan kata martir. Artinya orang-orang yang berani mati untuk satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, kita dipanggil Tuhan hari-hari ini di tengah kondisi yang ekstrim ini untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
Jangan biarkan ketakutan mengurung kita. Jangan biarkan kekhawatiran menutup mulut kita untuk memberitakan bahwa Yesus masih ada. Yesus masih melakukan mujizat hari ini. Mari sama-sama kita buka mulut kita. Kita aktifkan rohani kita. Kita jadi saksi Bapak Saudara. Mari kita sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus hari-hari ini. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Identitas kita ini akan menentukan perjalanan hidup kita. Apakah hari-hari ini kita menggenapi rencana Tuhan atau keluar dari rencana Tuhan? Dengar baik-baik Bapak Saudara. Salah satu pengertian dari dosa adalah salah sasaran alias hamartia Bapak Saudara. Salah sasaran. Waktu kita salah mengidentifikasi hidup kita, salah mengidentifikasi status kita sebagai anak Allah, kita jadi orang-orang yang salah sasaran Bapak Saudara. Apa yang terjadi? Kita gak pernah sampai pada tujuan. John Maxwell berkata dalam bukunya seperti ini Bapak Saudara. Orang yang tidak pernah sampai tujuan bukanlah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Bukanlah orang-orang yang tidak punya potensi atau talenta Bapak Saudara. Orang yang tidak pernah sampai tujuan adalah orang-orang yang kehilangan tujuan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita yang membuat kita kehilangan tujuan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan hari-hari ini. Dengar baik-baik dimanapun engkau berada. Bangkitkan imanmu hari-hari ini. Aktifkan kembali status Bapak Ibu Saudara sebagai umat pilihan Allah. Pergunakan kuasa Bapak Ibu Saudara untuk saling memberkati. Ingat, kita gereja Tuhan yang dipanggil untuk bersekutu, untuk melayani, dan untuk bersaksi. Dan mari sama-sama kita kembali lagi menjadi satu identitas yang utuh. Satu identitas sebagai anak-anak Allah yang menyelesaikan setiap perkataan Allah dalam bumi ini. Dengan tidak menunda-nunda dan dengan tidak lalai dalam kehidupan kita ini. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara bisa mengidentifikasi identitas sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara menemukan bahwa kita punya satu tugas yang belum selesai. Pandemik COVID-19 boleh belum berakhir, tapi status kita tetap adalah warga kerajaan Allah, anak-anak Allah. Kita representasi Allah dalam dunia ini. Kita adalah gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Kita adalah seorang imago Dei Bapak Saudara. Merepresentasikan tentang gambar Allah sendiri di muka bumi ini. Saya berdoa tidak ada satupun kita yang gagal hari-hari ini. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah hari ini. Sekali lagi ingat status kita sebagai anak-anak Allah. Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Gak ada satupun yang gagal mengidentifikasi identitasnya Bapak Saudara. Kita pribadi yang berharga. Kita pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Mari sama-sama tutup mata kita. Angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Bangkitkan kembali imanmu yang hancur hari-hari ini. Kenali lagi identitasmu sebagai anak-anak pilihan Tuhan hari-hari ini. Dan mari menggenapi setiap rencana Tuhan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Hidup dalam persekutuan, saling melayani Bapak Saudara. Dan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan.
besar Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku tak tersalangi bagiku. Sungguh, Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Kau besar bagiku terlalu dimengerti. sungguh Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak tersalangi bagiku. sungguh indah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kira laba 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 laba. Ya Tuhan. Oh laba 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 laba. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Oh Jesus, mari terus berseru sama Tuhan. Bangkitkan imanmu anak-anak Tuhan. Bangkitkan imanmu. Sadar engkau anak-anak pilihan Allah. Engkau dipersiapkan Allah untuk menghadapi kondisi ekstrim hari-hari ini. Engkau harus tampil jadi pemenang hari-hari ini. Dan jadi gereja Tuhan akhir zaman yang hidup dalam persekutuan, saling melayani dan jadi saksi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya bangkitkan imanmu. Kami percaya ya Tuhan, waktu kami bangkit, waktu iman kami bangkit Tuhan, Engkau Allah yang melihat dan melakukan perbuatan yang besar Tuhan. Iman sebesar biji sesawi ya Tuhan, sanggup memindahkan gunung. Hari ini hamba berdoa Tuhan, banyak iman yang bangkit. Ada secercah iman dalam hati anak-anakmu yang dibakar hari-hari ini ya Tuhan. Bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami kesakitan hari-hari ini, kekhawatiran hari-hari ini, saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini, sembuh dalam nama Yesus. Yang imannya jatuh hari-hari ini, yang berniat untuk mundur dari Tuhan hari-hari ini, saya perintahkan kembali pada Tuhan. Bangkit lagi, rebut Tuhan lagi, kejar Tuhan lagi. Hirabaya sakara laba 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 laba. Hirabaya rabaya rabaya. Ya, ya Jama Roh Kudus, Jama Roh Kudus, Jama. You are holy present. You are omnipresent. Kau ada di setiap tempat. Kau tak terbatas ya Tuhan. Kau membuka jalan itu. You are way maker. Hirabaya syakara laba 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 laba. Ya terus sembah Tuhan. Bawa korban itu lagi. Perbaiki mesbah itu lagi sama Tuhan. Oh, keluarga-keluarga dipulihkan ya Tuhan. Ya rabaya syakara laba 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 laba. Hiraba laba 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 laba.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan Tuhan. Bapa, selidiki hari ini identitas anak-anakmu. Dan hamba percaya Engkau akan mendapati iman-iman yang bangkit hari ini Tuhan. Orang-orang yang sadar statusnya sebagai pilihan Allah. Dan bangkit jadi gereja Tuhan yang menjadi pemenang hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari menabur. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk menabur dalam persembahan ibadah raya, dapat menggunakan scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita Bapak Saudara. Kita akan tutup ibadah ini, kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang berlangsung hari ini. Kami mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, kalau tadi kami sudah menabur Tuhan, kami percaya setiap taburan ini datang dari hati kami Tuhan. Kami bawa korban yang terbaik buat Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati persembahan ini, biar berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi, keluarga-keluarga yang sudah memberi. Tuhan berkati dengan berlimpah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga bawa bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Yang hari-hari ini masih meningkat untuk terjangkitnya virus COVID-19 terhadap banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa, kami memperkatakan COVID-19 diam, tenanglah. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, bangsa yang makmur, bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi dan beserta wakil dan jajaran menteri Tuhan. Pakai, berikan pewahyuan, berikan kebijaksanaan hari-hari ini untuk memimpin bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pemerintahan MPR DPR, biar Tuhan juga berkati, biar ada unity di dalamnya Tuhan. Kami bawa Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada dalam gereja Tuhan. Kami bawa Paniko beserta keempat wakil ya Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat, berikan kesehatan hari-hari ini Tuhan. Lindungi Tuhan sesuai dengan Mazmur 91 terjadi atas Paniko beserta keempat wakil. Bahkan kami juga berdoa buat karayon kami ya Tuhan, Bapak Heron Adolf Anton ya Tuhan, beserta istri dan juga anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar hati Bapa tetap ada dalam hamba-Mu Tuhan. Visi yang semakin besar hari-hari ini ada atas hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna ada atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak rohani kami di gereja kami GBI Salemba dan Cibubur Times Square ya Tuhan. Pak David Nathanael beserta Ibu Rita Emianata dan juga Efraim anaknya ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan. Bapak berdoa biar visi hikmat kepemimpinan terus ada atas gembala kami Tuhan. Berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan perdengarkan suara Tuhan semakin jelas hari-hari ini Tuhan. Untuk memimpin gereja Tuhan Cibubur Times Square dan Salemba melalui masa-masa yang ekstrim hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pakai terus keluarga ini menjadi percontohan buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini Tuhan. Imam pemuji penyembah Tuhan Yesus, kabit ibadah raya, multimedia Tuhan Yesus, tim kerat Tuhan Yesus, tim soundman, semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan, untuk mempersiapkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, Kau lihat kesetiaannya dan Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Engkau yang lindungi, proteksi dengan sempurna Tuhan. Biar kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami Tuhan. Kami percaya akan terus ada ibadah-ibadah online, bahkan ibadah offline Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap gembala-gembala kul hari-hari ini Tuhan. Pakai mereka untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberitakan, untuk memuridkan banyak anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, di tempat masing-masing.
arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.